Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman Surya.co.id, keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memborong 42 jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis masih jadi perbincangan hangat. Pasalnya, jet tempur tersebut dikabarkan memiliki sejumlah kelemahan. Dassault Rafale buatan Perancis adalah salah satu dari 3 pesawat tempur yang diproduksi di Eropa saat ini. Dan satu-satunya pesawat tempur Perancis yang diproduksi. Meskipun berasal dari program Eurofighter yang dijalankan bersama oleh Inggris, Jerman, dan Italia, Rafale memiliki beberapa perbedaan penting. Termasuk penggunaan mesin Snecma M88 yang jauh lebih lemah yang membuat jet jauh lebih lambat dan kurang bermanuver. Akibatnya hal ini telah mengurangi ketinggian terbang pesawat hampir 5.000 meter. Namun memberikan jangkauan yang lebih jauh karena konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Meskipun ukurannya kecil dan keterbatasan pada banyak teknologinya, terutama jika dibandingkan dengan pesawat yang lebih canggih seperti F-35A Amerika, Rafale adalah salah satu pesawat tempur paling mahal di pasar dunia. Jet tempur ini telah dijual seharga $240,260 juta as per unit. Dinilai terlalu mahal dan skala produksi Rafale yang sangat kecil, Rafale rupanya telah kehilangan sebagian besar tawaran ekspornya karena beberapa hal. Misalnya dari Korea Selatan dan Singapura yang memilih F-15 yang kuat. Atau Mesir yang menolak tawaran batch Rafale kedua dan memilih Su-35. Brasil, Oman, Maroko, Uni Emirat Arab, dan Kuwait juga menolak jet untuk desain menengah atau ringan lainnya. Akhirnya mereka lebih memilih F-16 dan F-18. Untuk kegagalan tawaran Maroko, Menteri Pertahanan Prancis Hervé Morin mengklaim bahwa penyebabnya adalah kecanggihan dan biaya pesawat yang berlebihan. Libya juga, yang pernah mempertimbangkan untuk memperoleh Rafale sebelum perang pecah di negara itu pada tahun 2011, dilaporkan menolak pesawat tempur itu demi Su-30. Alasannya lebih hemat biaya, jauh lebih berat, dan lebih mampu yang direncanakan untuk dipesan. 3 negara menyesal beli. Kekecewaan Prancis makin terasa ketika 3 negara yang memesan jet tempur Rafale tak lagi memesannya. Misalnya Mesir. Tapi kemungkinan ini karena penggulingan pemerintah yang bersekutu dengan Barat pada tahun 2014. Selanjutnya Qatar yang saat ini sedang mempertimbangkan pesanan lebih lanjut untuk jet F-15, dan bahkan telah menunjukkan minat pada Su-35. Terakhir, klien ekspor ketiga Rafale, India. India mengurangi pesanannya dari 126 jet tempur Rafale menjadi hanya 36 Rafale. Masalah ekspor jet dengan oposisi politik membuat pembelian tersebut telah menyebabkan skandal besar di dalam negeri dan tuduhan korupsi yang meluas. Akibatnya, kini India belum menunjukkan minat untuk mengakuisisi lebih lanjut pesawat tempur Rafale. Indonesia borong 42 jet tempur Dassault Rafale. Sementara itu, Indonesia akhirnya memutuskan berbelanja alutsista berupa jet tempur buatan Prancis, Dassault Rafale. Pesawat mutakhir itu akan digunakan TNI Angkatan Udara untuk menggantikan sejumlah jet tempur yang sudah uzur. Keputusan itu diambil salah satunya karena dinamika situasi pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Hal itu menjadi salah satu faktor Indonesia menggenjot modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista. Selain itu, permajaan alutsista yang uzur juga menjadi alasan lain. Hal itu dilakukan demi memenuhi postur pertahanan nasional yang dirancang sejak jauh-jauh hari untuk memenuhi kualifikasi kekuatan minimum esensial yang kini sudah memasuki tahap 3. Indonesia membeli 42 unit jet tempur Dassault Rafale bikinan Perancis. Rencana tersebut sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Sebelum Indonesia, sejumlah negara telah terlebih dulu menggunakan jet tempur Dassault Rafale, di antaranya Perancis, Mesir, Qatar, dan India. Lalu, seperti apa spesifikasi jet tempur Dassault Rafale? Berapa harganya? Dilansir dari Air Force Technology, jet tempur Dassault Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan hand-on throttle and stick control, HOTAS. Selain itu, jet tempur Dassault Rafale ini juga mampu melakukan serangan baik darat dan laut.
Bahkan, jet tempur ini mampu melakukan serangan akurasi tinggi, pengintaian, dan pencegahan serangan nuklir. 1. Ukuran dan harga jet tempur Dassault Rafale. Jet tempur bikinan Dassault Aviation ini memiliki rentang sayap selebar 10,90 meter. Sementara panjang badan jet adalah panjang 15,30 meter dan tinggi 5,30 meter. Jet tempur Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot di ketinggian maksimal 15,24 km. Jarak radius tempurnya mencapai 1.850 km dan daya jelajahnya 3.700 km. Dengan bobot lepas landas mencapai 24,5 ton, Rafale mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal. Selain itu, ongkos terbang Rafale per jam sekitar $16.500 AS atau sekitar Rp234,3 juta. Sedangkan harga Rafale per unitnya diperkirakan $115 juta AS atau sekitar Rp1,63 triliun. 2. Kapasitas muatan dan senjata jet tempur Rafale. Jet tempur Rafale mampu membawa muatan lebih dari 9 ton pada 14 penyimpanan senjata untuk versi Angkatan Udara dan 13 untuk versi Angkatan Laut. Rafale juga dilengkapi sejumlah persenjataan seperti Mica, Sidewinder, rudal udara Asra-am and Amra-am, rudal darat Apache, AS-30 liter, Alarm, Harm, Maverick, serta rudal anti-kapal Exocet, AM-39, Penguin 3 dan Harpoon. Jet tempur ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan lebih dari 300 km atau sering disebut Scalp. Untuk misi strategis, Rafale dapat mengirimkan rudal nuklir MBDA. Jet tempur ini memiliki POD meriam kembar dan meriam Nexter 30 mm Deva 791B yang dapat menembakkan 2.500 peluru per menit. 3. Sensor radar jet tempur Dassault Rafale. Jet tempur Rafale menjadi satu-satunya jet tempur pertama di Eropa yang menggunakan radar pemindai elektronik RB2, sebagaimana dikutip laman resmi Dassault Aviation. Jika dibandingkan dengan radar antena konvensional, radar RB2 mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target. Dengan kekuatan komputasi yang luar biasa, RB2 menawarkan kinerja yang tidak dapat direplikasi oleh radar pemindaian mekanis. Rafale juga memiliki sistem front sector optronics yang terintegrasi penuh ke dalam jet. Sistem ini memungkinkan jet beroperasi dalam panjang gelombang optronik, kebal terhadap gangguan radar, menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh terselubung, serta pencarian jangkauan laser untuk target udara, laut, dan darat.